Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan kajian rutin di tempat yang paling mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa sunnah ucapan di dalam sholat, dan semuanya ada 17. Sudah kita sebutkan satu demi satunya. Berikutnya penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan wa ma siwa dzalika fasunanu af'alin. Selain sunnah ucapan, maka ada juga sunnah gerakan di dalam salat. Apa saja sunnah gerakan di dalam salat? Dikatakan sunnah gerakan artinya secara hukum ini sunnah, tidak wajib. Jadi kalaupun tidak sesuai atau ditinggalkan tidak menjadi masalah. Nah, tapi seorang muslim tentu saja dia harus berusaha melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, apalagi itu berhubungan dengan ibadah. Qala fasunanu af'alin. Sunnah gerakan dalam salat mithlu kaunil asabi' madmumatan mabsutatan. Seperti diantaranya pertama, jari jemari yang rapat dan terbentang. Jari jemari yang rapat dan terbentang itu hukumnya sunnah. Posisi jari jemari yang rapat dan terbentang ini diantaranya saat kita sujud, ya. Kemudian ketika jari jemari tangan ini diletakkan di atas paha, duduk di antara dua sujud. Ini termasuk sunnah secara hukum. Qala mustaqbilan bihal qiblah indal ihram warruku'i warraf'i minhu. Kemudian yang kedua, menghadapkan jari jemari tangan ke arah kiblat ketika takbiratul ihram, warruku, dan saat hendak ruku. Karena saat hendak ruku tentu mengangkat kedua tangan. Nah, jari-jari tangan dihadapkan ke kiblat lurus, ini hukumnya sunnah. Warraf'i minhu, dan juga ketika bangkit dari ruku. Nah, ini yang kedua. Kemudian wa hattahuma aqiba dzalika. Yang ketiga, meletakkan keduanya setelah itu, ya. Wa qabdil yamin ala ku'is shimal wa ja'alahuma tahta sarratihi.
meletakkan keduanya setelah itu, dan telapak tangan yang kanan menggenggam lengan tangan yang kiri. Nah, ini juga termasuk apa? Sunnah, ya. Nah, meletakkannya di bawah, di dada atau di atas pusar. Nah, berikutnya wan nadhari ila maudhi'i sujudihi, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud maksudnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ini juga secara hukum sunnah, ya. Qala wa tafriqihi baina qadamaihi fi qiyamihi. Berikutnya merenggangkan kedua kakinya saat posisi berdiri. Merenggangkan kedua kaki saat posisi berdiri. Ini juga sunnah secara hukum. Wa murawahatuhu bainahuma, serta membuat keduanya rileks. Membuat keduanya rileks. Maksudnya kedua kaki itu rileks, ya, tidak tegang. Nah, berarti ketika direnggangkan antara keduanya tidak terlalu lebar. Sebab kalau lebar ini enggak membuat kedua kaki rileks, ya kan? Malah cenderung menahan badan, ya kan? Nah, qala wa tartilul qiraah. Berikutnya tartilul qiraah, membaca bacaan secara tartil. Bacaan Al-Quran secara tartil, dari mulai Al-Fatihah kemudian suratnya. Nah, qala wat takhfifu lil imam. Selanjutnya imam meringankan solatnya. Imam meringankan solat, jadi tidak terlalu memperpanjang solat. Ini juga hukumnya sunnah bagi imam untuk melakukan seperti itu, ya. Wa kaunil ula atwala minats tsaniyah, dan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, dan begitu seterusnya, ya. Wa qabdi rukbatayhi biyadayhi mufarrajatai al-asabi' fir ruku'. Kemudian menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan serta merenggangkan jari jemarinya ketika ruku'. Nah, lalu wa madda dhahrahu mustawiyan, memanjangkan punggungnya dengan lurus. Ini saat ruku. Wa ja'ala ra'sahu hiyalahu, memposisikan kepalanya di posisi pertengahan saat ruku. Tidak terlalu ke atas, tidak juga terlalu tunduk ke bawah, tapi pertengahan. Secara hukum ini sunnah. Kalau ada seseorang yang kepalanya agak naik ke atas, masih tetap sah sholatnya. Atau saat ruku kepalanya ada yang cenderung terlalu menunduk ke bawah, tetap dikatakan sah sholatnya. Namun yang sunnah adalah yang posisi kepala saat ruku itu pertengahan, nggak terlalu ke atas, tidak juga terlalu ke bawah. Qala wa wad'i rukbatayhi qabla yadayhi fi sujudihi. Berikutnya meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya saat hendak sujud. Ini juga sunnah, sekalipun dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kedua tangan dulu yang turun ketika hendak sujud, ada juga yang mengatakan lutut dulu,
Ya, kalau penulis sendiri cenderung memilih pendapat yang lutut dulu baru kemudian kedua tangan. Nah, ini secara hukum sunnah, oleh karena itu ada kebebasan dalam hari ini, ya. Mau memilih pendapat yang kedua telapak tangan dulu silahkan, mau yang kedua lutut dulu silahkan, masing-masing ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Tidak perlu kemudian jadi sesuatu yang bermasalah, khilaf besar, apalagi kalau sampai saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Qala wa raf'u yadayhi qablahuma fil qiyam, kemudian mengangkat kedua tangan sebelumnya pada saat berdiri, ini juga sunnah. Ya, enggak wajib, tidak jadi masalah. Qala wa tamkin jabhatihi wa anfihi minal ard, meletakkan atau menempelkan jidatnya dan hidungnya ke tanah, ya, atau ke tempat sujud dalam hal ini. Nah, karena jidat dan hidung termasuk salah satu dari anggota sujud. Anggota sujud ada 7 seperti yang sudah lewat pembahasannya. Nah, jidat dan hidung ini dianggap satu, ya. Nah, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan berikutnya kedua telapak kaki atau jari jemari kaki. Nah, qala wa mujafati adulaihi an janbaihi, selanjutnya mujafat adudaihi an janbaihi, menjauhkan dua lengan tangan bagian atas, an janbaihi, dari kedua sisi badannya. Ini saat sujud. Jadi tidak begini, tapi nah, ya. Wa batnihi an fakhidaihi, dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya saat sujud. Perut dan paha tidak boleh nempel, harus dijauhkan, renggang. Wa fakhidaihi an saqaihi, kemudian menjauhkan kedua pahanya dari kedua betisnya, menjauhkan kedua paha dari kedua betisnya. Wa wad'i yadayhi hadwa manqibaihi mabsutatal asabi' idza sajada, selanjutnya meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak, mabsutatal asabi', jari jemarinya dibentangkan, idza sajada, apabila sujud, ya. Jadi saat sujud kedua telapak tangan jari jemarinya dibentangkan tapi sejajar dengan pundak, jangan di depan, kepalanya malah di belakang. Nah, keliru, ya. Ini yang sunnah. Wa tawjihi asabi yadayhi madmumatan ilal qiblah, lalu menghadapkan jari jemari kedua telapak tangannya rapat ke kiblat, seperti ini, ya. Nah, ini sunnah. Kalaupun ada nanti yang sholat ternyata begini, tetap sholatnya sah, tapi rapat menghadap ke kiblat, ini yang sunnah. Nah, qala wa mubasharatil musalli biyadaihi wa jabhatihi, mubasyaratal musalli biyadaihi wa jabhatihi, berikutnya kedua tangan dan jabhah
jidat langsung bersentuhan dengan tempat sujud. Jangan sampai ada yang tangannya malah disimpan di punggungnya, kemudian jidatnya saja yang nempel ke tempat sujud. Lah, ini juga harus sama-sama ya, bersentuhan langsung. Nah, qala wa qiyamihi ila raka'ah ala suduri qadamaihi muta'ammidan biyadaihi ala fakhidaihi. Selanjutnya berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada ujung kedua telapak kaki, mu'tamidan biyadaihi ala fakhidaihi, kedua telapak tangannya bertumpu pada kedua pahanya. Ini ya, saat bangkit ke rakaat kedua misalnya. Nah, karena seperti yang sudah lewat bersama kita dalam pembahasan sebelumnya, penulis memandang tidak ada jalsah apa? Istirahah. Ya, begitu mau bangkit ke rakaat yang kedua, maka langsung berdiri tanpa ada duduk sebentar terlebih dahulu, tapi langsung, maka secara otomatis akan bertumpu pada kedua telapak kaki dan tangan di paha. Nah, dan masalah ini juga masalah yang khilaf. Ada sebagian ulama yang memandang ada jalsah istirahah, ya, duduk istirahah, duduk sebentar ketika dari rakaat pertama mau bangkit ke rakaat yang kedua. Ada yang memandang tidak ada jalsah istirahah. Nah, qala wal iftirash fil julus bainas sajdatain. Kemudian duduk iftirash pada posisi duduk di antara dua sujud. Wa fit tasyahudil awal, dan juga pada tasyahud awal. Ini sunnah. Posisi duduk iftirash di saat duduk di antara dua sujud dan saat tasyahud awal, ini hukumnya sunnah. Duduk iftirash sudah diterangkan sebelumnya. Ya, bila ada yang posisi kakinya ternyata tidak iftirash, salatnya masih tetap sah. Ya. Nah, qala wat tawarruk fi tsani, kemudian duduk tawarruk di tasyahud yang kedua. Duduk tawarruk sudah dijelaskan sebelumnya. Wa wad'i yadayhi ala fakhidaihi mabsutataini madmumatay al-asabi mustaqbilan bihal qiblah bainas sajdatain. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua pahanya dengan posisi dibentangkan, jari jemarinya rapat, mustaqbilan bihal qiblah, menghadapkan ke kiblat, bainas sajdaini, ketika duduk di antara dua sujud. Ya, telapak tangan diletakkan di atas kedua paha, kemudian jari jemarinya dibentangkan, mabsutatain madmumatai al-asabi, selain itu dirapatkan, mustaqbilan bihal qiblah, dan dihadapkan ke qiblat. Nah, wa fit tasyahudi, demikian juga saat posisi tasyahud. Ya. Wa qabdil hinsir wal binsir minal yumna wa tahliq ibhamiha ma'al wusta wal isyarah bisabbabatiha. Kemudian melipat jari manis dan jari kelingking telapak tangan yang kanan. Ya, ini saat posisi tasyahud. Jari manis dan jari kelingking dilipat, ya, kemudian takhlik ibhamiha ma'al wusta, melingkarkan ibu jarinya dengan jari tengah. Berarti begini, ya. Lalu berisyarat dengan jari telunjuk. Jadilah seperti ini posisinya. Ya. Nah, jari manis, jari kelingking dilipat, kemudian ibu jari dan jari tengah dibikin seperti lingkaran,
dan jari telunjuk berisyarat. Nah, qala wal iltifat yaminan wa shimalan fi taslimihi. Kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Wa tafdhil shimal 'ala al-yamin fil iltifat. Lalu yang terakhir adalah tafdhil shimal 'ala al-yamin fil iltifat. Melebihkan salam ke kiri daripada salam ke kanan saat menoleh. Ya, saat menoleh. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika salam ke kiri itu bagian pipinya betul-betul kelihatan secara sempurna. Kalau ke kanan sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi, sampai kelihatan. Nah, ini termasuk sunnah. Ya. Ada sebagian orang yang mau salam ke kanan ngelekuk dulu ke bawah. Salam. Nah, ada ke kiri begini. Enggak perlu seperti itu. Ya, jadi langsung saja tinggal menoleh ketika mau salam ke kanan, menoleh ke kanan sedikit, tidak sempurna begitu, sedikit, baru ke kiri sempurna hingga kelihatan apa? Pipinya secara sempurna. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itulah diantaranya beberapa gerakan yang secara hukum apa? Sunnah. Dengan demikian selesai pembahasan gerakan, ucapan dan hal-hal lain yang rukun, yang wajib, kemudian yang sunnah. Qala wa amma sujudus sahwi. Penulis berpindah kepada pembahasan soal sujud sahwi. Ya. Qala wa amma sujudus sahwi. Sujud sahwi dilakukan saat orang yang sholat ada kekeliruan dalam artian lupa. Ya, mungkin bisa jadi rakaat yang lebih atau bahkan rakaatnya yang kurang, atau ada gerakan yang ditinggalkan atau hal-hal lainnya. Maka disyariatkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, sujudnya 2 kali dan masing-masingnya pakai takbir. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar. Pakai takbir. Ya. 2 sujud itu pakai takbir. Faqala Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yuhfadhu fihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 5 asya. Diketahui dari Nabi alaihi salatu wasallam terkait dengan sujud sahwi ini 5 hal. Ya, 5 hal. Di 5 hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kelupaan. Ya, ketika sholat. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manusia biasa, sehingga jangan sampai ada yang bertanya-tanya, loh, kok bisa Nabi keliru sholatnya? Kok bisa Nabi salah sholatnya? Ada riwayat Nabi alaihi salatu wassalam sholat asar 3 rakaat. Harusnya berapa? 4 rakaat. Tapi ada riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa sholat asar 3 rakaat. Jangan kemudian bertanya, lah Rasul kok bisa begitu sholatnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku lupa sebagaimana halnya kalian lupa. Jika aku lupa, tolong ingatkan. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, apalagi kita. Ya.
Kita bukan lupa, tapi ada tambahan depannya pelupa. Ya. Kenapa? Karena lobating lupanya. Kalau Rasulullah SAW saha lupa beliau, tapi kalau kita pelupa. Yang pasti beliau SAW mengatakan, ana basyarum mislukum, aku manusia sama seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa tolong ingatkan aku. Kemudian ada hikmah ternyata di balik lupanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita bisa jadi tahu saat kita keliru dalam sholat, atau ada yang ngingetin dari belakang bahwa kita salah. Coba kalau seandainya Rasul tidak pernah lupa, urang rek nyontos saha begitu lupa dalam sholat, ya enggak? Misalnya kita sholat zuhur tanpa ada tasyahud awalnya, bingung kan mau nyontos siapa? Tapi ketika ada riwayat di mana Rasulullah SAW pernah seperti itu, akhirnya kita jadi tahu hukumnya. Nah, jadi lupanya Rasulullah SAW itu ternyata mengandung hikmah yang besar, dan itu kasih sayang Allah Azza wa Jalla atas kita sebagai umatnya. Nah, maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ada 5 hal yang diketahui dari beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melakukan sujud sahwi karena beliau lupa. Apa saja? Yang pertama, sallama min itsnataini. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salam pada atau di rakaat yang kedua, padahal sholat yang beliau lakukan itu 4 rakaat seharusnya, tapi beliau salam di rakaat yang kedua. Ya, beliau salam di rakaat yang kedua. Seperti riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang kisah Dzul-Yadain. Ya. Yang kisah Dzul-Yadain sampai Rasul salam. Ketika salam, Dzul-Yadain angkat tangan. Aku sirtas salat am nasita ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau ini meringkas sholat atau engkau lupa? Rasulullah SAW belum yakin dengan ucapan Dzul-Yadain. Kenapa? Karena di belakang beliau ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Yang lebih hebat tentunya keilmuannya daripada Dzul-Yadain. Sahabat Abu Bakar saja nggak komen, sahabat Umar tidak komen. Akhirnya Rasul bertanya lagi, as-sadaqa ma qala Dzul-Yadain? Benar nggak ini yang diucapkan Dzul-Yadain? Baru kata sahabat Abu Bakar, "Na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasul, Anda tadi sholat 2 rakaat." Akhirnya setelah itu beliau menambah lagi 2 rakaat. Baru kemudian sujud sahwi. Fasajada, lalu beliau melakukan apa? Sujud sahwi ba'da salam. Ya, sujud sahwi ba'da salam. Nah, ini yang pertama. Ya. Sekali lagi Rasul salam pada rakaat yang kedua, padahal sholat yang beliau lakukan itu jumlah rakaatnya ada 4. Maka beliau nambah lagi 2 rakaat, lalu melakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Ba'das salam, setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud sahwi, lalu salam lagi. Nah, kemudian yang kedua, wasallama min thalathin fasajada. Yang kedua, beliau salam. Beliau salam di rakaat yang ketiga. Salam di rakaat yang ketiga. Padahal jumlah rakaat sholat yang beliau kerjakan itu harusnya 4, tapi di rakaat yang ketiga beliau salam. Nah, apa yang beliau lakukan? Fasajada, beliau sujud. Ya. Karena dikasih tahu, ya, beliau tambah 1 rakaat, kemudian setelah itu sajada, sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Ba'das salam. Ba'da salam. Nah,
Yang kedua, ini kisahnya seperti yang tadi kita singgung pada saat sholat asar, ya. Di rakaat yang ketiga beliau salam. Nah, qala wa fi ziyadah. Yang ketiga, fi ziyadah. Ketika jumlah rakaat lebih, ketika jumlah rakaat sholat lebih, ya. Ini terjadi, ya. Terjadi dalam sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah rakaatnya lebih. Nah, sholat apa? Sholat duhur. Annahu shalla dhuhra khamsan. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat duhur 5 rakaat. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ya, azida fis salat? Apakah engkau memang sengaja menambah rakaat salat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, memangnya kenapa? Shallaita khamsan. Kata para sahabat, engkau salat 5 rakaat. Ya, apa yang beliau lakukan? Fasajada, beliau sujud, sujud sahwi. Jelas sujud sahwinya dilakukan ba'da salam. Salatnya sudah selesai, ya. Kemudian beliau sujud sahwi. Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang keempat, wan nuqsan. Ketika jumlah rakaat salat kurang, ketika jumlah salat rakaat kurang. Nah, ini seperti yang telah kita singgung, ya, bahwa Nabi SAW pernah salat asar 3 rakaat. Nah, beliau kemudian ketika diingatkan menambah lagi 1 rakaat dan sujud sahwi sebelum salam. Lihat, sujud sahwi sebelum salam. Nah, yang kelima, waqama min ats-tsintaini falam yatashahhad. Yang kelima, ketika Nabi alaihi salatu wassalam qama minas sintaini falam yatashahhad, bangkit ke rakaat yang ketiga dan tidak melakukan tasyahud. Tidak melakukan tasyahud. Harusnya di rakaat yang kedua itu tasyahud awal, tapi ini ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau langsung bangkit, ya, ke rakaat yang ketiga. Nah, dan setelah selesai sholat, beliau diingatkan, baru kemudian beliau sujud, atau beliau ingat bahwa tadi tidak apa? Tidak tasyahud. Kemudian beliau sujud. Sujudnya sebelum salam, ya, sujudnya sebelum salam. Nah, ini 5, ya, letak sujud sahwi atau disyariatkannya sujud sahwi, dan itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada kekeliruan yang terjadi pada beliau. Di antaranya sekali lagi, yang pertama, beliau salam mengakhiri sholat di rakaat yang kedua, padahal jumlah rakaat sholat itu harusnya 4. Maka beliau sujud, ya. Sebelum itu beliau tambah 2 rakaat lagi, kemudian salam, baru setelah itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau salam mengakhiri sholat di rakaat yang ketiga. Ya, salam di rakaat yang ketiga. Diberitahu, akhirnya beliau menambah satu rakaat lagi. Ya, beliau menambah satu rakaat lagi. Kemudian beliau menambah satu rakaat lagi, kemudian salam lalu sujud. Ya, kapan sujudnya? Ba'da salam. Ya, setelah salam. Yang ketiga, ketika kelebihan jumlah rakaat. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat duhur 5 rakaat. Ketika selesai salam, ya, para sahabat mengingatkan, apakah sengaja tadi jumlah rakaat sholat ditambah? Rasul bertanya, terus kenapa? Kata para sahabat, engkau tadi sholat 5 rakaat. Akhirnya beliau sujud sahwi, ya, kemudian salam. Yang keempat adalah ketika kurang jumlah rakaat. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam salat asar 3 rakaat. Ketika diingatkan, diberitahu beliau nambah 1 rakaat lagi. Beliau nambah 1 rakaat lagi, kemudian salam. Ya, atau sujud sahwi dulu baru kemudian salam. Nah, dan yang terakhir adalah saat meninggalkan tasyahud awal. Saat meninggalkan tasyahud awal. Jika baru ingat di rakaat ketiga atau di rakaat yang keempat, maka nanti sujud sahwi sebelum salam. Ya. Gimana kalau ketika mau bangkit ke rakaat yang ketiga, belum berdiri sempurna di rakaat yang ketiga, baru mau bangkit, ingat belum tasyahud, maka segera kembali untuk apa? Tasyahud. Nah, itu diantaranya. Ya. Qala Al-Khattabi rahimahullahu taala, al-mu'tamadu alaihi inda ahlil ilmi hadihil ahadithu al-khamsah, yakni hadithai Ibni Mas'ud wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa Ibni Buhainah. Kata Imam Al-Khattabi, yang jadi sandaran di sisi ahlul ilmi terkait 5 hal yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam itu disebutkan dalam hadis-hadis, di antaranya pertama dalam hadis Ibnu Mas'ud ada 2 di antaranya hadis Ibnu Mas'ud, kemudian yang ketiga hadis Abu Sa'id, yang keempat hadis Abu Hurairah, dan yang terakhir hadis Ibnu Buhainah. Ya, jadi kelima hal tadi diriwayatkan oleh 5 sahabat. Ya. 2 hadis dari Ibnu Mas'ud, kemudian yang ketiganya dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dan dari Ibnu Buhainah. Nah, qala wa sujudus sahwi, sujud syahwi yushra'u, disyariatkan liziyadati. Ditekankan lagi di sini oleh penulis, sujud sahwi disyariatkan liziyadati, ketika kelebihan rakaat. Ya, jelas disyariatkan ketika kelebihan rakaat. Nah, kapan sujud sahwinya? Ba'da salam. Ya. Wan naqsi, dan ketika kurang jumlah rakaat. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Jadi kalau kelebihan setelah salam sujud sahwinya, kalau kekurangan sebelum salam. Ya, misalnya sholat duhur 3 rakaat,
Udah selesai, assalamualaikum, dikasih tahu tadi kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Kemudian sebelum salam sujud terlebih dahulu. Sujud apa? Sujud sahwi. Ya. Nah, kapan dilakukannya? Setelah doa tasyahud. Setelah doa tasyahud selesai, sebelum salam ke kanan ke kiri, sujud dulu 2 kali. Ya, sujud sahwi, baru kemudian langsung salam. Nah, qala wasyak, demikian juga disyariatkan sujud sahwi ketika ragu-ragu. Ya, ketika apa? Ragu-ragu. Nah, apakah sholat sudah 4 rakaat atau apakah sholat ini kurang 1 rakaat, ragu-ragu. Ya, apa yang dilakukan sebelumnya oleh orang yang ragu-ragu dalam sholat? Dia harus kembali kepada apa yang menjadi keyakinannya. Kalau misalnya yakin, ya, dia sudah berada di rakaat yang terakhir, maka tutup sholat itu. Ya, tapi sebelum mengakhiri sholat dengan salam, dia sujud sahwi terlebih dahulu. Misalnya seseorang sholat maghrib, ya, seorang sholat maghrib sudah ada di rakaat yang ketiga sebenarnya, tapi ragu tadi itu, apakah 2 atau 3, 2 atau 3. Tapi dia yakin ini di rakaat yang ketiga misalnya, nanti harus salam, ya kan? Nah, maka dia harus berpatokan kepada apa yang diyakininya. Kalau memang sudah yakin sudah di rakaat yang ketiga, berarti nanti setelah tasyahud salam. Ya. Nah, tapi sebelum salam disyariatkan dulu untuk apa? Sujud sahwi. Jadi bagi yang ragu-ragu, pertama dia harus kembali kepada keyakinannya. Yang kedua, sebelum menutup sholatnya dengan salam, dia sujud sahwi terlebih dahulu. Paham? Nah, ini untuk yang ragu-ragu. Ya. Baik, jadi kita ulangi kembali. Kalau kelebihan rakaat, maka sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Kalau kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Kalau ragu-ragu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Khusus untuk ragu-ragu, ini seseorang dituntut untuk kembali kepada apa yang diyakininya. Kalau yakin masih 1 rakaat lagi, ya sudah, tinggal tambah lagi. Namun nanti di akhir, sebelum menutup sholatnya dengan salam, dia sujud sahwi terlebih dahulu. Nah, qala illa an wasyak fi fardin wan naflin. Disyariatkan sujud sahwi, ya, di saat ragu-ragu, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Illa an yakthura, kecuali kalau ragu-ragunya ini, ya, terjadi terus-terusan, fayasiru kawaswasin, sehingga seperti waswas, fayatrahu, maka hendaknya dia mengabaikannya. Ya, hendaknya dia mengabaikannya. Nah, karena kadang ada seseorang yang keraguannya itu betul-betul, ya, menghantuinya bertubi-tubi. Apa yang harus dilakukan? Abaikan saja. Ya, abaikan dan akhiri apa? Salat. Nah, dan ingat sujud sahwi terlebih dahulu. Wa kadza fil wudu wal ghusli wa izalatin najasah. Demikian juga saat wudu, kalau ada ragu-ragu, ya, cenderung mengarah ke was-was, misalnya merasa tadi sepertinya belum ini, tadi sepertinya belum itu, padahal semua anggota wudu sudah dibasuh, tapi ada ragu-ragu, maka abaikan. Ya. Wal ghusli, ketika mandi sama. Kalau ada was-was, ada keraguan, tadi belum ini, tadi belum itu, abaikan. Ya, tidak perlu dihiraukan. Wa izalatin najasah, juga saat menghilangkan
najis, ada ragu-ragu, oh jangan-jangan najisnya masih nempel, padahal sudah dibersihkan, tapi ada ragu-ragu, terus seperti itu, abaikan, jangan diikuti keraguan itu, ya. Nah, baik, berikutnya penulis mengatakan famata zada min jinsis salati qiyaman au ruku'an au sujudan au qu'udan amdan batalat. Ketika seseorang dengan sengaja menambah dalam salat, qiyaman seperti menambah berdiri, au ruku'an menambah ruku'. Bagaimana menambah berdiri? Misalnya setelah takbiratul ihram, ya, kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, ya, balik lagi ke posisi pertama, tidak mau sujud. Nah, ini nambah berdiri. Padahal itu tidak disyariatkan. Setelah bangkit dari ruku atau i'tidal, berikutnya harus apa? Sujud. Ini tidak mau sujud, ya, tapi ngulang lagi dari awal. Nah, keliru, ya. Kemudian au ruku'an atau dengan sengaja menambah gerakan ruku sampai 4 kali di satu rakaat, ya. Terus ayo ruku. Nah, au sujudan atau menambah sujud, au qu'udan atau menambah posisi duduk, amdan dilakukan secara sengaja, batalat, maka salatnya batal. Sekali lagi, apabila seseorang menambah, ya, menambah sesuatu dalam salat seperti menambah posisi berdiri, menambah ruku, menambah jumlah sujud, menambah posisi duduk secara sengaja, batalat, maka salatnya batal. Nah, wasahwan, namun kalau sahwan, kalau lupa, ya, yasjud lahu, maka hendaknya dia sujud sahwi. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, idza zada ar-rajulu aw naqasa fi salatihi falyasjud sajdatain, rawahu Muslimun. Apabila seseorang menambah atau mengurangi sesuatu dalam solatnya karena lupa, falyasjud sajdatain, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Sujud 2 kali ini namanya sujud sahwi, rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa mata dzakara ada ila tartibis shalah bi ghairi takbirin. Wa mata dzakara, dan ketika ingat, ya, ketika ingat, ada ila tartibis shalah, maka kembali ke urutan salat, bi ghairi takbirin, tanpa harus takbir terlebih dahulu. Misalnya kayak tadi, ya, di rakaat yang kedua mestinya tasyahud, tapi ini langsung berdiri, belum sempurna berdiri, ingat, maka dia harus kembali lagi ke posisi apa? Tasyahud, ya, dan tidak perlu mengucapkan takbir, paham? Nah, atau misalnya dalam posisi berdiri, ya, dalam posisi berdiri takbiratul ihram, kemudian berdiri, setelah itu takbir Allahu Akbar, tapi bukan ruku, malah mau sujud, belum nyentuh ke tempat sujud, ingat tadi belum ruku, maka dia harus kembali ke posisi apa? Ruku, tanpa harus mengucapkan takbir, paham? Nah, terus bagaimana kalau sudah kadung sujud? Alah, tadi tecan ruku, ya, bakatku tergesa-gesa, langsung sujud. Ya sudah, nanti tinggal apa? Sujud sahwi, ya. Nah, baik. Wa in zada raka'atan qata'a mata dzakara wa bana ala fi'lihi qablaha. Wa in zada raka'atan, dan jika seseorang ada yang lebih rakaat salatnya,
wa qata'a mata dzakara, dia harus segera memutuskan rakaat yang kelebihannya itu ketika dia ingat. Wa bana ala fi'lihi qablaha, dan hendaknya bersandar kepada gerakan yang sebelumnya. Misalnya ya, salat zuhur, setelah selesai 4 rakaat dia tidak tasyahud akhir, tapi malah berdiri. Belum sempurna berdiri, ingat harusnya apa? Tasyahud akhir. Nah, bala bating syarat teh itu. Ingat, maka dia harus segera memutus rakaat itu, langsung kembali ke posisi yang sesungguhnya, yaitu apa? Tasyahud. Ya, ingat. Ini kalau memang ingat. Ya. Kalau misalnya ternyata sudah malah di ruku baru ingat, itu asal 5 rakaat misalnya. Ya tinggal sujud sahwi saja nanti terakhir. Ya. Nah. Qala wala yatashahhad in kana qad tashahhada thumma sajada wa sallama. Nah, kemudian disebutkan di sini enggak perlu tasyahud kalau sudah membaca doa tasyahud. Yang ada tinggal sujud baru kemudian salam. Mungkin saja ya, ada seseorang sholat misalnya di sholat duhur ya, rakaat yang terakhir dia sudah tasyahud sebenarnya, sudah baca doa tasyahud, tapi nggak tahu kenapa lupa, dipikirnya itu tasyahud awal, padahal sebenarnya tasyahud akhir. Bet naik deh keluar. Begitu ingat, belum sempurna berdiri masih ingat, ini kelebihan, tadi harusnya salam, ya kan? Maka dia harus kembali ke posisi tasyahud dan nggak perlu baca doa tasyahud lagi. Kenapa? Karena sudah. Apa yang harus dilakukan? Sujud 2 kali, sujud sahwi, baru kemudian salam. Nah, ya, hal-hal yang seperti ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Bisa saja, karena kadang seseorang sholat masih mengingat banyak hal. Ya, apalagi memang setan juga tidak tinggal diam. Memang setan saat mendengar suara adzan itu lari terbirit-birit, disebutkan dalam hadis, sampai terkentut, ya kan? Setelah selesai adzan datang lagi nih setan. Datang lagi, kemudian dikumandangkan qomat, lari lagi. Tapi setelah selesai qomat, setan datang lagi. Kapan? Saat orang sedang sholat. Setan akan membisikkan ke dalam hati, mengganggu pikiran. Nah itu, jadi wajar kalau kemudian terjadi apa? Kesalahan, kekeliruan. Ya. Jadi contoh-contoh yang disebutkan tadi ini bukan contoh-contoh yang mustahil terjadi, tapi real, memang ada kejadian seperti itu. Bahkan dinukil tadi dari Nabi alaihi salatu wassalam 5 keadaan, 5 hal. Nah, qala wala ya'taddu birrak'ati zaidah masbuqun. Nah, orang yang masbuk ya tidak perlu menganggap rakaat yang lebih atau kelebihan rakaat yang dilakukan oleh imam. Ya. Tidak perlu menganggap kelebihan rakaat yang dilakukan oleh imam. Misalnya yang salah, yang sholat 5 rakaat tadi siapa? Imam. Datang si masbuk tadinya, gitu. Maka nggak perlu apa? Nggak perlu menganggap tambahan rakaat itu. Artinya jangan dianggap rakaat itu. Ketika dia sholat, maka dia mulai dari rakaat yang pertama yang dia sholat. Nah, karena kelebihan rakaat yang dilakukan imam itu tidak terhitung baginya. Nah, qala wala yadhul ma'ahu man 'alima annaha zaidah. Bahkan makmum yang tahu kalau rakaat atau kalau
Kalau masbuk misalnya la yadkhul ma'ahu man 'alima annaha zaidah. Orang yang masbuk enggak perlu langsung ikut sholat dengan imam ketika dia tahu ini imam kelebihan rakaatnya. Paham? Jadi ada si masbuk, misalkan dia wudu, dia ngelihat, oh imam sedang tasyahud akhir, ya, oh sudah berarti itu rakaat terakhir. Ketika dia masuk, nah imam bangkit lagi, nah, nggak perlu masuk, nggak perlu ikut sholat, tunggu saja. Nah ini pasti nanti sujud sahwi lah, pasti. Misalnya, ternyata iya sujud sahwi, nggak perlu ikut, ya. Kalau yang dalam keadaan apa? Tahu. Kalau yang tidak tahu kemudian masuk, yang sebenarnya itu di rakaat kelima bagi imam, maka dia jangan hitung rakaat tersebut. Paham? Nah, qala wa in kana imaman aw munfaridan fanabbahahu ithnani. Jika yang keliru itu imam atau orang yang sholat sendirian, munfarid, fanabbahahu ithnani, maka hendaknya yang mengingatkannya paling tidak 2 orang. Ya, paling tidak 2 orang. Misalnya imam keliru, maka paling tidak yang mengingatkan dengan mengucapkan apa? Subhanallah, itu 2 orang. Subhanallah. Kenapa diambil kesimpulan seperti ini? Diambil kesimpulan seperti ini dari kasus tadi, dari kasus di mana Rasulullah SAW diingatkan oleh Dzul Yadain. Beliau belum percaya karena cuma Dzul Yadain saja 1 orang. Ketika beliau bertanya, ternyata yang lainnya pun membenarkan Dzul Yadain, akhirnya beliau percaya. Nah, dari kasus itu kemudian penulis berpendapat bahwa imam ketika keliru, maka hendaknya yang mengingatkannya itu paling tidak 2 orang yang mengucapkan tasbihnya. Tapi kenyataannya kalau di masjid umum itu kadang-kadang semua makmum, ya kan, subhanallah. Wah, itu. Nah, ya enggak apa-apa. Cuma paling tidak 2 orang. Untuk yang mengingatkan bacaan imam juga sama. Ketika keliru, nggak usah semua jamaah, nanti imam jadi pusing. Ya, ini yang diikuti yang mana gitu, bersautan makmum. Cukup 1 atau 2 orang yang mengingatkan bacaan ketika keliru. Au munfarid, demikian juga orang yang sholat sendirian. Ketika ada yang melihat, oh salah, maka paling tidak yang mengingatkannya 2 orang. Ya. Qala lazimahu ar-ruju'u wa la yaji'in nabbahahu wahidun. Ketika yang mengingatkannya 2 orang, lazimahu ar-ruju', wajib bagi dia kembali kepada yang benar. Ya. Bagi imam atau bagi munfarid, kembali kepada yang benar. Wala yarji innabbahahu wahidun, dan tidak perlu kembali ya kepada yang benar sesuai yang dengan yang diingatkan jika yang mengingatkannya hanya 1 orang. Ya. Illa an yatayaqqana shawabahu, kecuali kalau dia sendiri meyakini bahwa peringatan itu benar. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarji ila qauli dzil yadain. Alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengikuti ucapan dzul yadain, sebab hanya dzul yadain saja, enggak diikuti yang lainnya. Ya. Baru ketika diikuti yang lainnya beliau percaya. Nah, baik, insyaallah kita cukupkan sampai di situ, dan pada pertemuan mendatang nanti dijelaskan soal gerakan-gerakan ringan yang itu tidak akan membatalkan sholat. Nah,
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.